Halo semuanya, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini, gue akan menyampaikan berita dari sepak bola Eropa terbaru lagi. Tetapi simak videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama itu, serangan nomor 7 pada Ronaldo, sikap Edinson Cavani dipuji Solskjaer. Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer memuji sikap Edinson Cavani yang dengan sukarela menyerahkan nomor punggung 7 kepada Cristiano Ronaldo. Solskjaer bahkan menyebut Cavani sebagai seorang pemain yang benar-benar profesional. Setelah resmi menjadi pemain MU, Ronaldo kembali menggunakan nomor punggung yang telah menjadi ciri khasnya, yakni nomor 7. Namun kembali nomor itu kepada dirinya tak bisa lepas dari keputusan Edinson Cavani yang dengan sukarela mengganti nomor punggungnya menjadi 21. Nomor peninggalan Daniel James sekaligus menjadi nomor punggung saat memperkuat timnas Uruguay. Kerendahan hati Cavani untuk menyerahkan nomor punggung 7 kepada Ronaldo lantas mendapatkan pujian dari Ole Gunnar Solskjaer. Sang manajer bakal menyebut Cavani sebagai sosok pemain profesional yang top. Berita selanjutnya itu, Ibrahimovic, saya lebih hebat dari Ronaldo dan Messi. Zlatan Ibrahimovic tidak pernah berkecil hati gagal dapat trofi Ballon d'Or. Hal itu dikarenakan dia lebih hebat dari Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Messi menjadi pemain paling banyak yang meraih trofi Ballon d'Or dengan catatan 6 kali. Ronaldo tepat di belakang La Pulga dan hanya 5 kali meraih penghargaan pemain terbaik itu. Zlatan Ibrahimovic ditanya, apakah mendapatkan Ballon d'Or dalam bagian dari perjalanan karirnya? Striker AC Milan yang kini berusia 39 tahun itu menjawabnya dengan penuh percaya diri. Tidak, malahan Ballon d'Or yang justru kehilangan saya. Jika kita berbicara tentang kualitas intrinsik, maka mereka tidak lebih dari saya. Jika kita mempertimbangkan trofi, maka iya, saya tidak memenangkan Liga Champions. Jauh di lubuk hati, saya benar-benar berpikir bahwa saya adalah yang terbaik di dunia, tegas Ibrahimovic. Berita selanjutnya itu, Liverpool nyaris datangkan Patrick Bamford di transfer musim panas lalu. Menurut laporan yang dilansir Express Football, Liverpool dikabarkan mempunyai minat untuk mendatangkan penyerang Leeds United, yaitu Patrick Bamford, di transfer musim panas lalu. Usai, Jurgen Klopp berusaha keras melakukan perombakan pada bagian sektor lini depan. Pemain berusia 28 tahun itu secara perlahan dapat menunjukkan ketajamannya secara impresif, mengingat dirinya bisa mengoleksi 17 gol dalam 38 pertandingan. Melihat penampilannya mengalami peningkatan, tentu saja membuat The Reds mulai berpikir untuk pertimbangkan dalam boyong Bamford. Walau demikian, sampai bursa transfer ditutup, mereka tak kunjung berhasil membawanya ke Anfield Stadium. Alasan utama Klopp batal memboyong pemain itu adalah karena Bamford sudah lebih dahulu memutuskan untuk perpanjang kontraknya bersama Leeds sampai tahun 2026 mendatang. Namun, Liverpool diprediksi bakal mengajukan penawaran resmi di akhir musim nanti. Berita selanjutnya itu, terungkap Barcelona sempat coba datangkan bintang Inter Milan ini. Sebuah informasi menarik datang dari Barcelona. Barca dilaporkan sempat mengincar jasa Marcelo Brozovic dari Inter Milan. Menurut laporan itu, Koeman sangat tertarik untuk mendatangkan Brozovic ke timnya. Ia menilai sang gelandang menunjukkan penampilan sangat apik di lini tengah Inter Milan. Musim lalu, ia membantu Nerazzurri menjadi kampiun Serie A. Melihat penampilan apiknya itu, membuat Barcelona sangat tertarik merekrut Brozovic. Menurut laporan itu, Barcelona sempat mengajukan tawaran ke Inter Milan. Mereka dilaporkan ingin menyerahkan Emerson Royal sebagai ganti Brozovic. Namun, Inter Milan dilaporkan kurang puas dengan tawaran itu, sehingga mereka menolak tawaran Barcelona. Berita selanjutnya itu, Guardiola akui Ferran Torres belum selevel Jamie Vardy. Pep Guardiola menegaskan perkataannya terkait Ferran Torres dan Jamie Vardy bukanlah untuk membandingkan kedua pemain itu. Manajer asal Spanyol itu hanya menganggapnya punya kemiripan dalam cara bermain. Dalam beberapa laga City di semua kompetisi sejak musim lalu, Ferran Torres kerap dimainkan sebagai ujung tombak saat Sergio Aguero dan Gabriel Jesus harus absen karena cedera. Terbaru, pada laga kontra Arsenal, Ferran Torres kembali dimainkan sebagai ujung tombak. Hasilnya,
ada 2 gol yang berhasil dikemas Torres dari posisi barunya itu. Guardiola pun tak ragu menyebut pergerakan Torres mirip Jamie Vardy. Komentar Pep ini sendiri lantas memicu kontroversi. Pasalnya banyak yang menilai perbandingan itu tidak semestinya ada, mengingat level Vardy dan Torres belum setara. Tak ingin jadi polemik yang panjang, Pep lalu meralat ucapannya itu. Menurut Guardiola, dirinya tidak bermaksud membandingkan Vardy dengan Torres yang baru berusia 22 tahun. Pep menyebut ia hanya melihat ada kemiripan dari gaya bermain kedua pemain itu. Berita selanjutnya itu, resmi, pemain Brazil dan Amerika Latin boleh main di Premier League pekan ini. Setelah desakan dari Premier League dan FA Inggris, FIFA akhirnya luluh dan mengizinkan pemain Brazil dan Amerika Latin lain bermain di Liga Inggris pekan ini. Situasi buntu nyaris terjadi, di mana pemain-pemain Amerika Latin dilarang tampil di Premier League pekan ini karena aturan 5-day rules dari FIFA. FIFA melarang pemainnya tampil di Liga Inggris selama periode 10 sampai dengan 14 September 2021. Mereka mengaktifkan aturan itu, sehingga pemain tak bisa bermain dalam 5 hari untuk klub mereka. Ini adalah respon dari beberapa federasi sepak bola negara-negara Amerika Latin. Karena tim-tim Liga Inggris melarang pemainnya berpergian ke negara yang masih termasuk zona merah kasus COVID-19. FIFA menyatakan seluruh pemain Amerika Latin bisa bermain di Liga Inggris pekan ini. Hal ini terjadi setelah Brazil, Chile, Meksiko, dan Paraguay setuju untuk mengabaikan aturan 5-day rules. Berita selanjutnya itu, Bayi Lazio dan Salernitana, David Luiz pilih gabung Flamengo. David Luiz tidak akan bergabung dengan Lazio atau Salernitana. Setelah kabar yang dirangkum dari berbagai sumber mengungkapkan bahwa sang defender telah menyepakati persyaratan personal dengan klub Brazil, yaitu Flamengo. Sang bek tengah saat ini berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Arsenal berakhir. Sebelumnya, ia enggan kembali bermain di negara asalnya. Akan tetapi tidak yakin dengan tawaran yang telah datang padanya. Akan tetapi nampaknya David Luiz telah menetapkan pilihannya dan akan bergabung dengan Flamengo dalam 24 jam ke depan, seperti dilansir Football Italia. David Luiz akan mendapat kontrak hingga tahun 2022. Berita selanjutnya itu, Lazio yang rekrut Romagnoli, tapi dengan syarat ini. Lazio dikabarkan tertarik mengamankan Sergio Romagnoli dengan status bebas transfer. Namun, kapten AC Milan itu harus membuat konsensi. Romagnoli kehilangan tempatnya dari Simon Kjaer dan Fikayo Tomori. Selain itu, kontraknya yang akan berakhir pada penghujung musim ini menjadikan situasinya semakin rumit. Sport Mediaset menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada negosiasi terkait pembaruan kontrak dengan manajemen Milan. Di antara tim-tim itu adalah Lazio yang merupakan tim idolanya sejak kecil. Akan tetapi, ada hambatan besar yang mungkin akan menghalangi transaksi, yakni gaji Romagnoli yang dianggap terlalu tinggi. Romagnoli harus rela menurunkan gajinya. Kayaknya sekian aja berita sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info baru lainnya. Salam olahraga.